Halo, bisakah Anda memberitahu saya arah ke Departemen SDM? Silakan tanda tangan dulu. Baik. Selamat pagi Nona Guan. Xiao-san, nanti akan ada orang yang datang. Suruh dia menunggu saya di kantor saya. Oke. Biarkan dia langsung naik ke lantai 8 ke rekrutmen Departemen SDM. Baik. Wajahmu sangat familiar. Di mana saya pernah melihatmu ya? Siapa yang nomor 7? Saya nomor 7. Ikut saya. Satu posisi Long dikeroyok begitu banyak orang. Ekonomi memang sedang buruk ya. Permisi, kemana arah toilet? Di ujung koridor. Oke, terima kasih. Kamu lihat kan? Satu lowongan pekerjaan datang begitu banyak orang. Iya, antriannya sampai lebih dari 30 orang. Cuma butuh satu orang saja. Kamu salah. Semua orang yang nunggu di luar itu bodoh. Kenapa? Kamu tidak tahu ya? Sebenarnya posisi ini sudah dapat orang dari dalam. Siapa itu? Keluarga jauh manajer Departemen SDM. Nggak mungkin kan? Jadi semua orang di luar itu cuma jadi umpan saja. Nah itu kan, main-main sama orang dong. Ini namanya ada orang dalam negeri mudah jadi pejabat. Sungguh keterlaluan. Sudah ditentukan dari dalam masih aja buka lowongan publik untuk apa? Ini kan main-main sama kami para pelamar. Sungguh tidak bermalu. Apakah kamu Gu Feifei? Dulu bekerja di perusahaan Kebei sebagai desainer senior. Betul. Kenapa kamu tinggalkan posisi desainer senior di perusahaan Kebei? Ingin bergabung ke perusahaan kami EAC? Karena perusahaan lama saya mengalami krisis ekonomi dan akan melakukan PHK. Saya tidak memudahkan seorang karyawan yang sangat kompeten di departemen saya. Jadi saya saja yang mengundurkan diri. Jadi harus mengatakan kamu setia kawan, atau mengatakan kamu bodoh? Lebih tepatnya saya punya percaya diri. Karena menurut saya dengan kemampuan saya bisa mendapatkan pekerjaan di mana saja. Yang setara dengan yang ada di perusahaan Kebei. Nona Guan, pertanyaan saya sudah selesai. Nona Gu, apakah kamu punya karya lama untuk kami lihat? Ini adalah desain saya. Ini adalah pondok jamur, salah satu karya desain saya. Bisakah kamu memperkenalkan karyamu ini? Menurut saya rumah dan orang yang tinggal di dalamnya harus memiliki kesamaan. Setiap dari kita memiliki begitu banyak cinta. Tapi tak ada yang berbagi. Jadi, aku masukkan ke dalam desainku. Berbagi cintaku dengan setiap penghuni rumah. Lewat sebidang dinding, sejendela, Bahkan sebuah paku. aku ingin mereka yang sepertiku merasa. Setidaknya tak dibuang dunia. Ini karya pertamaku. Rumah kecil, dua insan yang saling mencinta. Kuharap semua orang bahagia. Baiklah. Tinggalkan karyamu. Keluar dulu. Kami akan kabari kalau ada info. Gubuk jamur ini kubawa. Kenapa? Aku urung melamar ke sini. Sudah ada calon tetap. Main-main aja. Apa-apaan? Bermain-main dengan orang. Perusahaan begini, cepat atau lambat bangkrut. Feifei, gimana lamarannya? Bu, sudahlah, gagal. Jangan terlalu banyak syarat. Ibu tahu apa? Kita tak punya hak minta syarat. Gak bisa ngomong lama, Bu. Lagi ngetil. Nanti aku cerita, ya? Dah. Dah.
Kamu nggak apa-apa? Camilanku. Kamu nggak apa-apa? Mak Comblang, Bajingan, kenapa di mana-mana ketemu kamu? Aku juga mau bilang gitu. Kamu kenapa? Kamu. Beneran nih? Xiaoli. Xiaoli. Maaf, gimana? Sakit di mana? hatiku sakit. Perlu ke rumah sakit? Ya iyalah, ke rumah sakit dong. Kalau ke RS, ngapain di sini? Ayo, Ayo, Xiaoli. Ayah minta maaf. Bangun, bangun. ayo. Xiaoli, udah. Xiaoliku. Sudah, naik mobil. Hati-hati. Ayah Xiaoli tidak merawatmu dengan baik ya? Tahan sebentar lagi, kita akan sampai di rumah sakit. Gu Feifei. Kok kamu tahu namaku? Ini ada resume dan surat lamaranmu. Iya, Kenapa nggak kerja di kedai lagi? kerjaannya nggak nyaman aja. Terus sekarang kamu. Aku baru aja melamar kerja di EAC. Kamu melamar ke EAC? Sayangnya sia-sia aja. Maksudnya? Cuma ada satu lowongannya. Sudah diatur buat kerabat jauh manajer HRD itu. Jelas-jelas cuma mau mainin kita para pelamar. Formalitas doang. Nggak masuk akal. Udah diatur gitu, ngapain buka lowongan umum? Orang-orang nggak ada kerjaan. Menganggap orang lain bodoh. Nggak masuk akal. Kamu kenapa sih? Kok heboh banget? Aduh, sakit. Cepet dikit. Beneran nggak sih? Jangan teriak-teriak. Lagi di jalan ke rumah sakit, kan? Oke. Sini, udah sampai. Kamu duduk dulu di sana. Oke. Duduk dulu. Duduk di sana. Sini. Kamu duduk yang benar, aku daftarin. Tasmu itu tinggalkan sama aku. Kenapa? Kalau kamu pura-pura daftar terus kabur gimana? Ini. Kenapa bawa celengan terus? Sudah diperiksa. Semuanya nggak ada masalah. Bukannya EKG-nya nggak ada masalah? Aku sedih, aku nggak bilang jantungku bermasalah. Gitar kesayanganku kamu tabrak sampai rusak, aku sedih. Terus ngapain kamu bohongin aku ke rumah sakit buat periksa? Kamu kira periksa gratis? Kamu nabrak aku, harusnya bawa aku periksa, kan? Untung aku nggak ada luka dalam, kalau nggak kamu sengsara. Kamu benar-benar bajingan, preman. Tubuh nggak ada masalah. Sekarang kita bahas soal ganti rugi, ya? Ganti rugi apa? Gitar kesayanganku kamu tabrak sampai rusak. Kamu tidak perlu ganti rugi. Kamu mau apa? Kamu nabrak seorang pecinta musik. Bayi kesayangannya yang paling berharga. Kamu bilang, berapa yang harus kamu ganti? Kamu sendiri yang bilang. Kamu musisi kan? Freelancer. Pengangguran. Kamu cuma mau ngerjain aku, ya? Kalau gitu panggil polisi, lihat dia bilang apa. Bilang aja. Berapa uang yang kamu mau? Gitar ini barang premium, harganya mahal. Paling nggak 50.000. 50.000? Mending kamu rampok aja. Gitar jelekmu ini cuma 2.000. Pikir aku nggak tahu? Kak, kamu juga jago ya? Dulu main musik juga. Sudah, jangan banyak omong. Bilang aja, mau apa? Kasih nomor HP MU. Mau nomor buat apa? Kamu nabrak aku? Kamu akui nggak? Aku akui. Kamu
Kamu nabrak aku, bikin gitarku cacat. Lumpuh separuh, kamu akui nggak? Aku akui. Jadi kamu harus kasih nomor HP New. Nanti kalau aku sudah kepikiran gimana? Aku bisa hubungi kamu kapan aja. Bajingan. Mana ada bajingan seganteng ini? Siap-siap dihubungi ya. Nona Guan. Kita ikut kesepakatan kita, oke? Suruh keponakanmu datang. Aku akan bilang ke manajer Yo. Nggak usah, manajer Yo aku yang urus. Terima kasih, Nona Guan. Cuma saya yang buat yang ikut seleksi. Sebenarnya Gu Fei Fei ini beneran berbakat. Dari banyak orang, cuma dia yang aku suka. Tapi dia nggak paham. Sekarang ngapain aja kan harus ada koneksi. Pak Sue, iya. Iya. Oke. Dia bilang apa? Pak Sue suruh kita pakai Gu Fei Fei. Kenapa mereka nggak terima kamu? Nggak kenapa-kenapa, Bu. Orang rekrutannya udah diatur dari dalam. Udah diatur dari dalam, ngapain buka lowongan? Bikin capek aja. Kak, mobilku ini kok baret gini? Mobilnya ditabrak. Kamu nggak kenapa-napa. Enggak. Aduh, kakakku, mobil ini. Aku andelin buat antar jemput si Yahua sekolah. Kamu teriak-teriak apa sih? Cuma nabrak dikit aja kok. Ini juga butuh biaya perbaikan. Mobil kamu ada asuransinya nggak? Waktu itu aku cari yang murah, jadi nggak beli yang komprehensif. Udahlah, yang penting orangnya selamat. Gampang ngomongnya. Maksud kamu apa? Mobil lebih penting atau kakakku? Bukan itu maksudku. Terus maksud kamu apa? Terus gimana? Mobil udah kayak gini, aku... Halo. Iya. Terima kasih. Baik. Ada apa, Emma? HRDEAC. Bilang aku diterima. Beneran? Wah, asik banget. Kak, kan katanya udah ada yang ditunjuk dari dalam? Aku juga nggak tahu. Bagus. Syukurlah. Kak, terus mobil aku gimana dong? Nanti aku yang bayarin perbaikannya, ya. Kamu yang bilang ya, bulan depan. Iya. Mama, bagus banget. Ayo pergi, yuk. Kamu nggak ada yang mau bilang ke aku? Bilang apa? Semoga perjalanannya lancar, kerjaannya sukses. Ketemu pangeran impian di perusahaan baru. Bukan itu maksudku. Aku maksud. Hari ini, coba komentar penampilanku dong. Akhirnya kamu mulai percaya sama aku. Gila. Bisa dibilang, penampilanmu hari ini sempurna banget. Aku juga mikir gitu. Tapi, Sialnya masih nempel aja. hari ini hari pertama pindah ke perusahaan baru. Awal yang baru, Gu Fei Fei. Semangat. Halo. Saya Gu Fei Fei, desainer yang datang untuk melapor. Tunggu sebentar ya. Manajer Huang, Nona Gu sudah datang. Silakan masuk. Nona Gu, manajer Huang mempersilakan Anda masuk. Baik, terima kasih. Sama-sama. Masuk. Manajer Huang, Kak Fei, MAK. Kenapa kamu di sini? pamanku. Kalian sudah kenal? Kalau begitu, aku tak perlu perkenalkan. Pokoknya, kalian akan jadi rekan kerja nanti. Jadi kamu yang sudah ditentukan itu? Kak Fei selalu siap siaga. Kamu pikir aku hanya akan tergantung pada Linda saja? Bukannya katanya cuma ada satu lowongan? Begini ceritanya.
Awalnya, Departemen Desain hanya punya satu lowongan desainer. Tapi kemudian kami pertimbangkan. Pengalaman dan wawasan kerjamu sangat luar biasa. Jadi kami khusus mengajukan satu lowongan tambahan. Ini pengecualian yang ditambah. Pengecualian ditambah? Hanya karena pengalaman kerjaku bagus? Tentu saja. EAC tidak akan melewatkan satu talenta pun. Baiklah, aku akan minta sekretarisku, Lily. Antar kalian ke HR untuk lapor. Kalian bisa langsung pergi sekarang. Terima kasih, Manajer Huang. Nona Gu, kamu kenal bos kita? Silakan lewat sini. Ada apa? Apa maksudmu? Tidak masuk akal. Cafe, jangan bohong di depan orang yang tahu. Kamu memang luar biasa. Apa yang aku sembunyikan? Apa yang aku tunjukkan? Mener Guan. Selamat kalian berdua. Halo, Halo, halo. Ini adalah wakil manajer departemen desain kami. Nona Guan yakin. Baik, Lily, kamu sibuk dulu. Oke, Manajer Yo dari departemen desain kami sebelumnya sedang dinas luar. Baru kembali 2 hari lalu dan masih cuti. Jadi, aku yang akan perkenalkan kalian berdua ke rekan-rekan lain. Baik. Ayo. Baik, semua, berhenti sebentar. Perkenalkan rekan baru. Ini adalah Nona Gu Fei Fei. Halo semua. Halo. Ini adalah Emma Ke. halo semua. Halo, Ini Hong Si. Halo, halo, halo. Ini Bai Xiao Xiao. Mereka berdua adalah asisten desainer kami. Ini Xiao Yan, dan ini Jingjing. Dia adalah kepala kantor kami. Panggil saja aku Yutu. YouTube. Karena dia bermarga baik dan selalu melompat-lompat saat berjalan. Jadi kami semua memanggilnya Yutu. Begitu ya, halo. Kamu dari Universitas Lian kan? Iya, apa kamu juga dari sana? Aku adik tingkatmu, 2 angkatan di bawahmu. Kakak Fei, kamu kan bunga kampus yang terkenal di seluruh Universitas Lian. Tidak ada hal seperti itu. Kalau begitu kalian adalah alumni. Kalau begitu biar kamu yang bantu Fei Fei mengenal situasi di sini. Hong Si, kamu yang tangani MA Ke. Sekarang ini jam kerja. Makan malam sambutan untuk rekan baru akan diadakan malam ini kan? Oke, semuanya kembali bekerja. Ayo kakak Fei ke sini. Oke MA Ke. Ikut aku, ayo. Baik, kakak Fei silakan duduk dulu. Aku ambil desainnya dulu. Terima kasih. Kemari. Kakak Fei, lihatlah ini. Ini adalah desain perusahaan kami sebelumnya. Kamu pelajari dulu. Gaya dan arah desain perusahaan kami. Bagus sekali. Ini semua mendapat pujian dari seluruh industri loh. Semua ini desain Nona Guan ya? Dia mana punya kemampuan sehebat itu, kalau bukan karena dia punya koneksi. Sudahlah, sudahlah. Ini semua hasil karya bos kita. Bos? Bos itu Menerio kan? Jadi Manajer Yo kalian sangat hebat ya? Dan dia juga sangat tampan loh. Benarkah? Tapi dia sudah menikah. Aku kan nanya bukan soal itu. Kemari lihat ini. Ini adalah desainku. Kenapa saluran air atas dan bawah bisa salah label? Ini adalah draft awalku, belum dirapikan akhirnya. Adik, kita semua bekerja di bidang desain. Ini desain dasar. Bagaimana bisa salah? Kamu pulang dan perbaiki ini ya. Cepatlah, cepat. Mengerti, kakak? Kakak Fei. Ayo ke sini. Ada apa? Lihat, mereka juga sedang meneliti rumah ramah lingkungan. Bos minta aku riset rumah ramah lingkungan, tapi aku benar-benar nggak ngerti. Jadi sampai sekarang belum serahin naskahnya. MAK. Gambar rumah ramah lingkungan yang dulu kita buat itu. Dibeli sama perusahaan agen. Datanya ada sama aku. Gimana? Besok aku bawa. Kamu bisa jadi referensi. Oke. Kalau gitu, aku sibuk dulu ya. Yutu, ada kertas gambar nggak? Kertas? Keluar belok kanan, terus kiri, ruangan kedua. Oke, makasih. Ini balikin. Tadi kamu ngomong gimana sih? Dia pikir dia siapa? Baru datang udah sok ngatur-ngatur. Dia emang gitu. Dulu di Kebei, dia bos aku. Itu di Kebei. Ini EAC.
Yutu, maksud kamu apa? Ada apa, Kafe? Aku minta kertas gambar, kamu suruh aku cari di toilet cowok. Maksud kamu apa? Kertas gambar yang kamu minta. Aku kira kamu minta tisu toilet. Aku nggak dengar jelas. Tadi aku udah bilang jelas, kertas gambar. Iya. Nah, sekarang aku mau pinjam 2 lembar kertas gambar. Boleh enggak? Maaf, aku nggak punya. Ke, tadi kan kamu mau kertas gambar? Aku punya. Aku nggak minta. Ambil aja. Aku punya banyak, pasti kepake. Kapan-kapan butuh apa-apa, langsung cari aku aja. Yutu emang begitu, sifatnya kekanak-kanakan. Zodiak Scorpio, dendamnya pasti dibales. Jangan diambil hati. Besok dia udah nggak apa-apa. Makasih. Mbak yang dijodohin itu. Ketemu lagi. Gimana kabarnya? Setiap ketemu, kok mukanya selalu cemberut gitu? Kok aku bisa ketemu kamu di mana-mana sih? Tolong lain kali kalau mau keluar kasih tahu aku dulu. Biar aku bisa ngindarin kamu. Siapa lagi yang bikin kamu kesel? Malah ngamukin aku. Urusan kamu apa? Lihat kamu kayak gini, kayaknya baru putus cinta ya? Kamu lagi gabut ya? Di jalan banyak orang. Kok kamu terus-terusan nempel sama aku sih? Gak penting kok. Gak usah. Aku nyanyi buat kamu dong. Makasih MTV, makasih semua stasiun TV, makasih Helve. Nanti mungkin bakal makasih CCTV juga. Lagunya enak banget. Siapa yang nyanyi? Aku, Siapa? orangnya sendiri, Kenye. Melodinya enak, cuma kok kayak ragu-ragu gitu. Gak jelas nyanyiin apa. Belum selesai aku tulisnya. Waduh, gak nyangka preman kayak kamu ngerti musik. Siapa bilang preman gak boleh ngerti musik? Walaupun main musik bukan pekerjaan yang terlihat, benar. Tapi aku suka banget. Siapa bilang main musik bukan pekerjaan yang benar? Kamu pikir main musik itu pekerjaan yang benar? Tentu dong. Bebas, gak ada aturan. Bukan cuma bikin diri sendiri seneng, tapi juga bisa pengaruhin perasaan pendengar. Apa salahnya? Saudara jiwa, kakak jodoh. Dari mulut kamu keluar kata-kata gitu. Bikin Kenye kagum banget. Beneran gak nyangka. Sama sekali gak nyangka kamu bisa apresiasi musik. Jujur ya, aku kasih tahu. Kakak kamu waktu kuliah itu audio pile berat. Nah, kalau gitu kamu bukan orang awam. Harusnya tahu gitarku harganya berapa dong. Ah, gak seru. Lagi asik ngobrol kok malah bahas ini. Sudah, kamu dengerin lagu bentar aja. Hari ini gak aku tagih bayaran. Cepetan pulang, istirahat yang cukup, besok semangat kerja cari duit. Terus baru bayar utang gitarnya. Pintar.
Ketemu lagi nanti, jangan cemberut terus ya. Dah. Pulang nih. Hari pertama kerja, gimana rasanya? 4 kata. Menyedihkan banget. Cabai rawit, kasih tahu dong. Gimana caranya biar hoki balik? Bukannya kamu gak percaya ginian? Tapi aku beneran sial banget. Orang yang gak seharusnya ketemu, hal yang gak seharusnya terjadi. 2 hari ini semua terjadi. Mau gak percaya juga gak bisa, beneran. Tapi, Jangan, tapi, lagi, kasih tahu aku dong. Gimana caranya biar hoki balik? Sekarang suruh aku taruh jimat di kepala pun aku mau. sebenarnya terjadi apa sih? Jangan tanya-tanya lagi. Fei, sebenarnya begini. Hal ini adalah semacam sugesti mental. Contohnya ya, misalnya, Aku bilang hari ini kamu akan beruntung dan kamu percaya. akhirnya sepanjang hari kamu merasa senang. Lihat apapun bagus, akhirnya kamu benar-benar menemukan uang. Kamu pikir aku jitu, lalu percaya padaku. Tapi kalau aku bilang kamu sial, di alam bawah sadar, kamu merasa benar-benar sial. Semakin hati-hati, semakin mudah kena musibah. Akhirnya, kamu pikir aku jitu lagi. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Maksudnya, kalau kamu bisa mengatur pola pikir dengan baik. Ya nggak apa-apa. Kalau bisa ngatur, buat apa tanya kamu? Kayaknya masalahmu cukup serius ya. Jangan berbelit-belit. Ada cara nggak sih? Masalah ini sudah di luar kemampuan saya. Kayaknya aku cuma bisa tanya ahli di internet. Cepetan dong. Kasih jawaban sebelum aku gila. Memangnya kamu kenapa sih? Serius banget. Apa ketemu cowok ganteng di EAC, tapi dia cuekin kamu? Aku nggak sengefans kayak kamu. Sudahlah, ganti air Xiao Ming dulu. Xiaoming, kenapa aku kasih nama? Yang nggak enak didengar gini? Ganti aja. Gimana kalau Xiao Qiang? Ini ikan mas, bukan kecoa. Terus mau namain apa? Kenye, Itu nama apa sih? nama Tionghoa. Kenye. Kenye. Rupanya si preman itu nggak bohong. Gitar ini emang mahal banget. Sial. Selamat pagi, Wapres Sang. Apa? Dikasih ke dia? Sekarang, saya umumkan keputusan. Perusahaan memutuskan proyek Nanhu Xiayue diberikan kepada desainer Gu Feifei. Bos, Nanhu Xiayue itu kan yang aku kerjain. Gedung utama sudah berdiri, desain interior juga kelar. Tiba-tiba disuruh dia terima. Maksudnya apa sih? Ini keputusan atasan. Kamu ada hubungan dengan atasan? Aku tanya, siapa atasan yang mutusin ini? Ini tidak bisa saya ungkapkan. Saya baru datang, proyek Nanhu ini saya tidak familiar. Kamu suruh saya tiba-tiba ambil alih, saya sendiri juga bingung harus gimana. Yutu akan kasih semua datanya ke kamu. Kamu punya waktu setengah hari buat mempelajarinya. Sore ikut kita ke lokasi proyek. Nanhu dikasih ke dia. Saya ngapain? Kamu bantuin dia aja jadi asisten. Proyek ini saya nggak mau ambil. Ini udah diputusin, kamu langsung aja pelajari. Ini proyek pertamamu di perusahaan, kan? Rapat selesai.
Menerio. Atas siapa maksudnya? Wakil Direktur Sang sendiri yang telepon saya. Dia? Saya paham. Ini buat. Ini data yang kamu butuhkan. Kak Fei, ada apa saya yang nyinggung beberapa hari ini? Tolong dimaafkan ya. Kak Fei, kamu ternyata jago banget sembunyiin kemampuan. Kekaguman saya ke kamu nambah lagi 100 lebih tingkat. Jangan ngomong asal lagi. Saya beneran nggak ngerti ini sebenarnya gimana sih. Ngerti. Kita saling paham aja ya. Kedepannya tolong Kak Fei banyak-banyak perhatiin ya. Makasih. Orang bilang, punya gelar bagus nggak sebaik punya wajah cantik. Kalau cantik, pasti ada yang jagain. Atasan paling tinggi yang saya kenal di perusahaan. Ya cuma Yo Huining. Jangan-jangan dia? Nggak mungkin lah. Jangan-jangan dia sengaja usilin saya, biar saya dikucilin semua orang? Yo Huiming, kamu bajingan. Ayah angkat. Hari ini kok ada waktu makan sama saya? Kamu pagi tadi telepon Yo Huiming ya? Iya. Apa kamu yang rekomendasiin? Biar Gu Feifei yang baru datang itu. Jadi penanggung jawab proyek Nanhu Xia Yue? Bukan rekomendasi, perintah. Anda kenal Gu Feifei? Apa sih Gu Feifei Gu Qingqing? Saya aja belum pernah ketemu. Terus kenapa? Itu maksud si direktur utama kita itu. Dia tiba-tiba menelepon saya tengah malam dan berkata, proyek Nanhu itu akan diserahkan kepada Gu Feifei dari Departemen Desain untuk bertanggung jawab. Saya harus memberinya muka ini, kan? Apa hubungan dia dengan Gu Feifei? Sudah berapa lama kalian tidak bertemu? Sudah beberapa hari. Hati-hati ada masalah di rumahmu loh. Sepertinya saya benar-benar meremehkan Gu Feifei ini. Kak Fei, tahukah kamu? Sekarang seluruh karyawan di perusahaan sedang membicarakan. Kamu adalah putri angkat kedua wakil direktur Sang. Yang kedua? Lalu siapa yang pertama? Guanya Qin. Aku bahkan tidak tahu bagaimana wajah wakil direktur Zhang. Kak Fei, apakah kamu sekarang merasa sangat sendirian? Kamu tahu kan Hongxi dan Yutu mereka? Mengapa mereka mengisolasi kamu? Mengapa? Karena mereka menurutmu punya tujuan tertentu dalam berperilaku. Menurutmu menyembunyikan dirimu yang sebenarnya. Aku. Kak Fei, orang yang dekat denganmu. Khawatir mengatakan hal yang tidak seharusnya diucapkan, sedangkan orang yang jarang berdekatan denganmu. Lagi-lagi khawatir kamu akan melakukan pembalasan. Jadi ya, kamu tidak akan pernah bisa bergabung. Dalam kelompok ini, semua orang berjaga-jaga terhadapmu. Bolehkah aku minta kamu berkata jujur padaku, Kak Fei? Dengan siapa dari pihak atas perusahaan kamu memiliki hubungan terbaik? MAK, kamu harus percaya padaku sebelum saya datang ke IAC. Saya tidak mengenal seorang pun di perusahaan ini. Kalau tidak, untuk apa saya melamar kerja? Saya bisa langsung datang saja kan? Kak Fei, apakah kamu tidak menganggap saya sebagai teman? Apa yang saya katakan itu semua benar. Kalau bicara soal pemimpin tertinggi EAC, hanyalah Yo Huiming. Manajer senior yang lain mana mungkin saya kenal, kamu harus percaya padaku. Baiklah, ayo makan, ayo makan. Fei, apakah kamu sudah mengerti semua situasi proyeknya? Sudah mengerti. Jika ada yang tidak jelas, tanyakan pada Yutu. Kak Fei, jika kamu tidak mengerti tanyakan saja padaku. Aku kan asistenmu. Jangan bicara seperti itu. Nego, minum air. Terima kasih. Ayo, silakan duduk. Dinginachnya masih oke kan? Ayo duduk. Kak, bagaimana kamu bisa di sini? Kak Fei, dia adikmu ya? Ipar saya, suami dari adik perempuan saya. Wah, pantas saja proyeknya jadi milik iparmu. Setelah proyek Nanhu Xia Yue milik Zheng Daqiang, Nona Bai tidak lagi bertanggung jawab. Dialihkan ke Nona Gu Feifei, yang bertanggung jawab penuh atas penerimaan proyek. Sungguhankah? Kalau begitu nanti tolong banyak bimbingan ya. Sudah, duduk dulu.
Baik, hari ini saya datang untuk memberitahu kamu satu hal. Apa itu? Kantor pusat menemukan bahwa katup yang kamu gunakan tidak sesuai standar Departemen Pemeriksaan Kualitas Nasional. Ada bahaya keamanan yang sangat besar. Selain itu, di dalam perjanjian konstruksi EAC, sudah ditandatangani jenis bahan jendela yang akan dipakai. Kamu bukan hanya mengganti dengan bahan yang lebih murah secara senaknya, tapi juga memasang harga palsu. Manajer Yo, setiap kali saya memasukkan barang, sudah melalui verifikasi Departemen Keuangan kalian loh, dan di atas slip ini, ada cap Departemen Keuangan kalian juga. Orang kami akan tangani sendiri, tapi dalam masalah ini, kamu harus bertanggung jawab utama, bukan begitu Manajer Yo? Pasti ada sedikit kesalahpahaman di antara kita. Sudah tidak perlu kamu jelaskan padaku. Tipu muslihat kecilmu ini cuma bisa menipu orang yang tidak paham saja. Tapi kamu kurang beruntung, sampai menipu ke pihak EAC. Sekarang kamu harus mengembalikan uang itu. Kalau tidak, hentikan pekerjaan segera. Selain itu, orang dari Departemen Keuangan akan datang memeriksa pembukuanmu sore ini. Jagalah dirimu baik-baik. Manajer Yo, dengarkan saya jelaskan dulu. Saya katakan, masalah ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Kak. Dia isi kamu, yang mengurangi bahan, dan pakai barang jelek sebagai barang baru. Apakah kamu tahu? Saya tidak tahu. Bahkan sebelum saya datang saya tidak tahu. Proyek Nanhu kan sudah diambil alih oleh Dakiang. Kamu kan kerabatnya dia. Kak Fei, kamu begitu datang saja langsung merebut Nanhu Xiaiyue. Apakah kamu mau melindungi Zeng Daqiang? Wei Xiao, Kalau belum ada bukti, jangan salah menuduh orang sembarangan. YouTube. Nanhu sebelumnya yang kamu tangani. Tim konstruksi Zeng Daqiang juga yang kamu rekomendasikan. Dia baru datang beberapa hari saja. Kalau ada masalah di Nanhu, itu juga tanggung jawabmu. Tapi Fei, apa yang dikatakan YouTube juga bukan tidak masuk akal. Lagi pula kamu baru saja masuk perusahaan langsung menangani Nanhu. Kebetulan kepala tim konstruksi itu adalah iparmu. Lalu ada masalah di pembukuan. Siapa yang percaya itu kebetulan? sudah saya katakan saya tidak tahu apa-apa. Saya bahkan tidak tahu siapa yang menyuruh saya. Yang mengambil alih proyek Nanhu ini. Yo Huiming. Bagaimana pendapatmu tentangku? Katakan saja. Begini saja, sebelum Departemen Keuangan mengambil alih, kau harus cepat selesaikan. Kalau tidak, adik iparmu ini akan celaka. Aku. Zeng Daqiang. Kak, kali ini kau harus bantu aku. Kalau kau tidak bantu, aku cuma bisa mati. Zeng Daqiang. Kau memang selalu seperti ini. Buat kesalahan sendiri, masih berani minta mati. Berani juga minta tolong padaku? Kenapa tidak dari dulu? Kau berbuat hal seperti ini? Kak, aku tidak mau masuk penjara. Keluarkan uangnya. Uangnya sudah habis aku pakai. Di rumah, makan dari ibu dan adikku. Uang apa yang kau pakai? Kak, kalau aku kembalikan uangnya, bisa jamin EAC tidak menuntutku? Aku tidak bisa jamin. Tidak, kau harus jamin. Kalau tidak mau, aku akan bunuh diri. Ya sudah, bunuh diri saja. Kak, meski tidak lihat wajahku, harus lihat wajah Fang Fang dan Xiao Hua. Kalau aku benar-benar masuk, bagaimana mereka hidup nanti, janda dan anak yatim? Aku benar-benar kena imbas gara-gara kau. Kak, tolong bantu aku minta manajer Yo. Sudah, jangan lanjutkan lagi. Aku coba bantu, tapi tidak janji pasti berhasil. Baik, terima kasih, Kak. Aku. Kak, terima kasih. Hati-hati, Kak. Apa? Mau aku biarkan Zeng Daqiang? Zeng Daqiang, aku sangat kenal dia. Dia cuma suka untung kecil, masalah besar tidak ada. Lagi pula, bertahun-tahun kerja proyek, aku tahu. Kali ini beda dari biasanya. Dan kita cuma ketemu barang jelek diganti bagus. Masih ada yang belum ketemu. Mau kualitas, jangan biarkan kejahatan. Aku bisa suruh dia keluarkan semua uangnya. Paling tidak kutuntut tanggung jawab hukumnya. Tapi dia mau lanjut kerja, itu tidak mungkin. Huiming, kalau soal ini, kalau kamu cuma mau kasih laporan ke atas, ya udah, gue rasa gue. Maksud lo apa? Proyeknya serahin aja ke Daqiang, gue cabut. Apa? Gue keluar dari EAC. Lo malah mau tanggung beban buat dia? Dia itu adik ipar gue. Kalau sampai tersiar, mana ada yang mau hire lo lagi? Lo pikir lo benar-benar setia kayak gitu ya?
Siapa yang bakal nyebarin? Kecuali lo sendiri yang nyebarin. Yo Hui Ming, jangan sampai kelewatan gitu dong. Siapa yang kelewatan, lo atau gue? Ini kan balas dendam pakai jabatan. Jangan kebangetan ngerasa diri lo bener. Lo emang dari dulu gak ada niat? Gue punya niat jahat apa? Lo emang dari dulu gitu cara kerjanya. Waktu lo reject orang lain, lo sendiri mainin trik ini. Biar orang lain yang ngomong, lo kelihatannya korbannya. Lo emang dari dulu sok bener banget. Selalu nuduh orang lain kayak sampah. Udah deh, kita berdua gak usah banyak ngomong. Gue sih ya. Abis gue pergi, lo mau ngomong apa kek? Yang penting gue gak mau lanjutin lagi. Jalan lo pilih sendiri, jangan nyesel nanti. Keren banget, PJ emang keren. Tante Jodoh, malam ini ada waktu gak? Ajak ke bar dengerin lagu yuk. Gak ada mood. Ada apa lagi? Gue udah gak ada kerjaan lagi, gak bisa langsung balikin gitarmu. Dadah. Baru aja dapat kerjaan. Udah nganggur lagi. Hongsi, kamu tolong rapihin semua gambar desain proyek semester pertama. Bentar lagi bawa ke kantor gue. Buat apa sih? General Manager bentar lagi dateng, dia mau lihat. Buat apa? Lo gak denger General Manager bentar lagi dateng? Terus gimana kalau General Manager dateng? Lo tahu apa sih? General Manager jarang banget kelihatan. Sebagian besar waktu di perusahaan, Wapres yang pegang kendali. Tapi tiap kali General Manager datang, pasti ada sebagian orang yang keluar. Sebagian orang naik jabatan. Terakhir hampir setengah bagian masyarakat menangkap. Cuma karena penampilan mereka berantakan dan gak dandan. General Manager gak suka liatnya. Serem kan? Serem gak sih? Penampilan berantakan aja kena pecat? Serem banget ya. Hongsi, beritahu Meneyo. Segera ke kantor Direktur Sue. Baik. Kak, gimana urusanku? Biar kakakmu ambil napas dulu. Fei Fei, bagaimana dengan Dakiang? Dibilang, asal dia kembalikan uangnya, dia tidak akan dituntut. Kembalikan uang? Kalau uangnya dikembalikan, proyeknya masih dikasih ke aku nggak? Kamu ketahuan mengurangi bahan dan mencurangi pekerjaan, loh. Kamu harus bersyukur kalau dia tidak melaporkanmu. Masih berani minta proyeknya dilanjutkan? Kak, kata kamu, uangku hilang, proyeknya juga hilang. Gimana aku mau hidup? Kak, masih ada ruang untuk negosiasi nggak? Fang Fang, menurutmu gimana? Fei Fei, bisa nggak kamu bicara lagi sama manajermu itu? Mama, aku sudah minta tolong padanya. Tahu nggak? Fei, ini aku. Ada apa? Malam ini ada waktu nggak? Ketemu yuk. Jam 7, Lan Siang Ting. Oke, ketemu malam. Siapa? Manayer Yo. Manajer Yo bilang apa? Dia bilang mau ketemu jam 7 malam. Kakak, kamu harus pergi ya. Tolong. Coba tebak, direktur dipanggil ke kantor general manager. Ngomongin apa? Seharusnya nggak ada masalah, ya? Aku lihat dia keluar, emosinya masih baik-baik aja. Menurutku nggak sesederhana itu. Kamu nggak lihat dia pulang langsung masuk kamar telepon? Lalu panggil Nona Guan masuk. Kemungkinan ada masalah. Kira-kira masalah apa, ya? Jangan-jangan karena urusan Gu Fei Fei? Gu Fei Fei kenapa? Nyonya Yo, kenapa kamu kesini? Aku lagi belanja di sekitar sini. Sekalian jemput Hui Ming pulang kerja. Kalian tadi bilang Gu Fei Fei kenapa? Gu Fei Fei mengundurkan diri. Ini gimana ceritanya? Minta dia kembali. Atasan nggak tahu kenapa dia pergi. Aku juga nggak tahu maksud general manager apa. Pokoknya dia bilang, kalau Gu Fei Fei nggak kembali, aku yang harus pergi. Itu maksudnya apa? Aku mana tahu. Aku juga mau bertanya apa maksud dia denganmu. Malam ini aku sudah janji makan malam dengan Fei Fei. Sepertinya aku juga harus pulang makan malam bersama keluarga. Hui Ming. Nyonya Yo, yakin kamu juga ada di sini ya? Kalian bicara dulu, aku keluar dulu. Kenapa kamu bisa ke sini? Aku sedang berbelanja di sekitar sini, melihat sudah waktunya pulang kerja, jadi aku datang menjemputmu. Malam ini aku sudah janji makan malam dengan Fei Fei. Bagaimana kalau kamu pulang sendirian dulu? Kamu sudah janji dengan Gu Fei Fei? Entah apa yang dipikirkan oleh manajer umum itu. Dia paksa Gu Fei Fei untuk kembali tinggal di sini. Bahkan berkata jika dia tidak mau tinggal, aku yang harus keluar. Dia ini kok seperti anak kecil ya?
Dia bukan anak kecil, apa yang dia katakan pasti dia lakukan. Kalau begitu malam ini aku temani kamu pergi. Mungkin aku bisa bantu kamu membujuknya. Baiklah. Mari bicara terus terang. Apa yang ingin kamu cari dari saya? Hal ini pihak perusahaan memutuskan. Selama Zheng Daqiang mengembalikan uangnya, kami tidak akan menuntut tanggung jawabnya lagi. Proyek Danau Nan tetap akan diserahkan kepadanya. Baiklah. Sekarang masalah sudah selesai, kamu bisa kembali bekerja kan? Bukannya tadi kamu mau cari orang yang bertanggung jawab? Uang sudah diganti, kualitas proyek pasti akan terjamin. Tidak mencari orang yang bertanggung jawab juga tidak apa-apa. Apa maksud kamu semua ini? Menurut saya maksud saya sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Semua syarat yang kamu ajukan, sekarang kami terima semuanya. Boleh saya tanya, apakah kamu sekarang bisa kembali bekerja? Tapi saya tidak senang bekerja di EAC. Terima saja langkah yang diberikan, jangan terlalu berlebihan. Ini lucu sekali. Kamu bilang ganti rugi ya ganti rugi. Bilang tidak apa-apa ya tidak apa-apa. Mau suruh saya pergi ya suruh saya pergi. Menurutmu siapa di antara kita yang berlebihan? Fei, EAC bersedia menerima syaratmu untuk menahanmu tinggal. Hui Ming juga sudah berusaha banyak untuk ini. EAC bersedia membuat pengecualian untuk menahanmu. Itu berarti mereka benar-benar menghargai bakatmu. Jangan terlalu sombong lagi lah. Aku sombong? Kamu sudah dapat keuntungan dan muka semuanya. Jangan terus menyusahkan orang lain. Jika kamu pikir Hui Ming benar-benar salah, maka aku akan minta maaf untuk dia. Aku pakai teh ganti anggur. Saya minum dulu habis satu. Baik. Teh ini enak. Kak, teh ini benar-benar enak. Iya enak banget ini teman bawa dari An Hui. Ayah ibu angkat yakin sudah pulang bibi. Yakin kamu juga sama seperti dia. Dia tidak pulang kamu juga tidak pulang. Kalian tinggalkan aku sendirian di rumah tidak peduli ya. Bukan begitu bibi. Akhir-akhir ini sibuk bagian desain kurang tenaga. Lihat kan aku datang menjengukmu. Baik. Kak, akhir-akhir ini yakin benar-benar sibuk sekali. Sudah datang saja, setidaknya kamu masih ingat aku. Tidak seperti si nakal itu. Bayangannya saja aku tidak lihat bibi. Xiao Ken tadi malam masih telepon aku, Kak. Ada apa? Dia bilang ini, mau aku serahkan proyek Nan Husia Yue kepada orang baru yang baru masuk perusahaan. Namanya Gu Fei. Iya hari ini Xiao Ken juga demi Gu Fei. Kembali ke perusahaan lo. Ini jarang terjadi sekali. Kak, Gu Fei ini sebenarnya siapa sih? Xiao Ken pagi ini masih telepon aku. Dia pernah sebut orang ini. Sepertinya desainer yang cukup bagus. Aku juga bilang padanya kalau berbakat harus dipertahankan. Dia sudah bilang sama kamu ya? Gu Fei ini memang berbakat. Dia sebelumnya waktu di perusahaan gede sudah jadi pesaing kita. Sangat hebat aku yang merekrutnya. Anak ini walaupun nakal tapi masih tahu carikan talenta untuk perusahaan. Ini bagus ya, iya Kak bilang benar-benar. Nona yakin tehmu minum teh? Yakin coba teh ini benar-benar enak. Iya minum coba. Tidak masuk akal. Jelas-jelas dia yang salah, aku masih harus merendah minta maaf. Ini apa sih? Sudah Fei dari kecil suka gengsi. Dia selalu begitu kalau gengsinya tidak dipenuhi. Dia tidak akan mudah mengalah. Terima kasih Wushu. Pulang yuk. Begitu malam belum tidur. Aku sengaja tunggu kamu kok pulangnya malam banget. Hari ini aku berbalik arah menang telak. EAC ternyata memang penuh intrik ya. Awalnya aku berencana berhenti. Tapi kemudian manajer departemen kami, dia sendiri yang meminta aku kembali. Jadi kupikir kalau tidak setuju, itu terlalu pelit. Jadi aku akhirnya setuju saja dengannya. Fei, urusanmu sudah aku tanyakan. Benarkah? Apa katanya? Aku masukkan zodiak, golongan darah, tanggal lahirmu ke komputer. Hasilnya menunjukkan bahwa cinta sejati kamu ada di tempat kamu bekerja sekarang. Aku minta kamu tanyakan soal karir. Siapa yang suruh tanyakan soal ini?
Tapi hasil dari komputer memang begini. Masih ada kata lagi. Tapi orang itu sudah punya pasangan, jadi kamu harus merebutnya. Apa yang kamu bilang? Fei, bukan aku yang ngomong, itu yang dikatakan di internet. Apa hal di internet bisa dipercaya? Orang yang sangat bosan sajalah yang omong kosong di internet. Orang seperti ini tidak punya tanggung jawab sama sekali, tidak punya moral sama sekali, menjadikan penderitaan orang lain sebagai lelucon. Orang seperti ini sungguh terlalu. Jangan marah-marah begini dong. Aku Fei, seumur hidup. Yang paling aku benci adalah orang yang berebut pacar orang lain. Orang seperti itu pantas masuk neraka. Kamu malah suruh aku lakukan hal seperti ini? Apa kamu tidak punya otak? Fei, apa kamu sudah bertemu orang itu di Aceh? Orang itu sudah punya istri kan? Aku tidak bertemu dia. Bahkan kalau aku bertemu, aku tidak akan melakukan hal jahat itu. Aku takut ada balasannya. Jangan marah ya. Aku benar-benar tidak percaya kamu lagi. Oke. Paling-paling nanti aku tidak percaya situs itu lagi. Kamu bertemu siapa di Aceh? Kamu sungguh suka bergosip ya? Penuhi rasa penasaranku dong. Ya aku bertemu dia. Siapa? Bukankah Yo Hui Ming? Benar-benar dia. Dia sekarang atasanku, malah atasan langsungku. Lalu bagaimana hubungan kalian sekarang? Bagaimana apanya? Dia sudah menikah, apa yang bisa kami lakukan? Maaf ya, anggap saja tadi aku omong kosong. Sudahlah, kan kamu lakukan ini untuk kebaikanku. Nanti hal-hal dari internet lebih baik kurang dipercaya saja. Ya. Aku ganti air untuk Xiaoming. Oh, Kenye. Kenye. Merebut cinta orang, benarkah dia? Tidak mungkin, kalau kau benar-benar begitu. Kau adalah orang paling bodoh sedunia. Sudah, tidur dulu. Besok masih ada kerjaan. Belum selesai, mana mungkin cepat begitu? Fei Jia, kenapa? Lesu, kurang tidur? Tadi malam susah tidur. Rapat di ruang desain. Kalian berdua tidak usah. Kenapa kami berdua tidak ikut? Kami bahas desain lama, kalian tidak tahu. Ini sengaja mengucilkan kami. Mereka bicara proyek lama perusahaan. Wajar kalau kami tidak diikutkan. Aku buatkan kopi, biar segar. Terima kasih. Bisa lebih sopan? Siapa Gu Fei? Siapa? Aku tanya kamu. Belakangan sering dengar nama ini. Pasti orang penting. Siapa dia? Teman. Teman seperti apa? Teman biasa. Kamu sendiri telepon pamanmu. Minta dia jaga Gu Fei. Masih bilang teman biasa? Lalu menurutmu kami teman seperti apa? Sudah berapa lama tidak lihat Yakin? Siapa? Jangan pura-pura bodoh. Berapa lama tidak lihat Yakin? Sering ketemu. Kamu harus ajak dia makan.
Ini perintah? Ya, Siap, Yang Mulia. Siap, siap, siap. Semua, dengar sebentar. Proyek 1001 malam di bawah perusahaan. Desain ditangani Guan Yakin dan Gu Feifei. Emma kebantu. Bukannya aku yang tangani Nanhu Xiayue? Nanhu ada adik iparmu, lebih baik jaga jarak. Tapi, Desain 1001 malam ini. Bukankah ini yang sedang ditangani Yutu dan Hongxi? Hongxi dan Yutu masih tetap bertanggung jawab di Nanhu. Kamu bersama MA ke membantu Nona Guan. Kamu kemarin masih bilang padaku, suruh aku ambil alih area Nanhu Xiayue. Sekarang kamu malah suruh aku mengerjakan proyek 1001 malam. begini gonta-ganti keputusan. Siapa yang tahan? Kamu sedang ajarin aku jadi pemimpin ya? Bukan begitu maksudku. Aku cuma merasa aneh. Kamu cuma jawab, bisa ngerjain atau tidak? Aku bisa. Baik, saya harap kamu bisa segera keluarin desain baru. Tidak ada apa-apa lagi, kalian semua balik kerja saja. sialan. Kak Fei, nanti aku akan serahkan semua data ke MA ke. Hongxi, apa sebenarnya yang terjadi? Aku tidak boleh kasih tahu kamu. Suasananya sangat aneh nih. Apakah terjadi sesuatu hal besar ya? Kamu kan banyak teman, coba cari tahu deh. Cari tahu ke siapa dong? Di departemen kita siapa yang paling nggak bisa simpan rahasia? Oke, serahkan padaku. Sudah dapat informasinya belum? Aku cuma ngobrol bentar, dia sudah ngomong semuanya. Apa yang dia katakan? Kak Fei, kita berdua sudah beruntung loh, tahu gak? Sebelum kita berdua datang, sebenarnya proyek 1001 malam. Desainnya sudah selesai, siapa sangka gambarnya bocor. Sekarang perkebunan Shangyang. Mereka sudah mulai membangunnya. Hei, bicara pelan-pelan dong. Wajar saja, mereka minta kita bikin desain baru. Masih ada lagi. Ini bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya ada proyek bernama Desain Legenda Xing Chen juga bocor. Akhirnya kedua perumahan itu, gaya, warna, struktur internal, termasuk area taman hijau, sama persis secara mengejutkan. Mirip seperti seri saudara. Siapa yang membocorkan rahasianya? Kalau tahu kan udah bagus dong. Sekarang Hongxi, Yutu, Guan Yakin, termasuk Mener Yo, semuanya sedang diselidiki. Untung kita berdua datang belakangan. Wajar saja mereka suruh kita ambil alih. Ternyata gambarnya bocor. Kak Fei, EAC ini ternyata tidak main-main ya. Kak Fei, Kak Fei. Bos minta kamu ke kantornya setelah makan. Oke, aku sudah tahu. Cepat makan. Kamu cari aku? Ada apa? Masalah adik iparmu. Dia kenapa lagi? Kita sudah sepakat, asal uangnya dikembalikan, tidak akan dituntut. Bahkan bisa tetap dipekerjakan. Tapi sampai hari ini, dia belum juga mengembalikan uangnya. Bukannya dia sudah memberikan? Sudah, tapi belum cukup. Kurang berapa? 100.000. Apa? Bagian keuangan sudah panik, telepon aku. Kamu mau aku bagaimana? Yang besar sudah dia bayar. 100.000 seharusnya tidak masalah. Hari ini hari Kamis. Batas waktu dari keuangan adalah Senin depan. Jika uang belum masuk sebelum Senin depan, maaf, tidak bisa ditolerir. Zeng Daqiang. Kakak, Kamu kenapa sih, Fei Fei? Bayar utang 100.000 yang kamu pinjam. kakak sudah tahu semuanya? Kak, ada apa sih? Aku susah payah membujuk EAC agar tidak menuntutnya. Dan tetap memberinya proyek. Kamu pakai otak sedikit dong. Kamu kembalikan uangnya, biar tidak ribet. Dia malah. Utang 100.000 sampai sekarang belum dibayar. EAC bilang, Senin depan harus lunas. Kalau tidak, kamu siap-siap masuk penjara. Kamu kenapa sih? Kenapa utang 100.000 tidak dibayar? Kamu benar-benar mau masuk penjara karena 100.000? Aku. Daqiang, kali ini Mama tidak bisa membantumu. Lihat, Fei Fei sudah kasih syarat bagus. Kok kamu bisa begitu? MA, bukan aku tidak mau bayar, tapi aku memang sudah tidak punya uang. Lalu uangnya kemana? Aku
Aku pinjamkan ke teman. Apa katamu? Begini, ada temanku lagi kesulitan arus kas. Dia pinjam seminggu, balikin dengan bunga 20%. Kamu bilang, kesempatan bagus gini, mana mungkin aku tidak pinjamin? Udah kayak gini, telepon suruh dia bayar. Aku sudah minta, dia bilang lagi kesulitan arus kas. Kapan dia mau mengembalikannya ke kita sih? Dia bilang minggu depan. Tapi belum tentu minggu depan minggu pertama loh. Kamu terus aja ulah, nanti akhirnya kamu sendiri yang kena masalah. Kakak Fei Fei. Bisakah kamu bicara lagi sama dia? Minta tambah waktu beberapa hari lagi? Ya ampun, bagaimana saya harus bicara? Dia sudah sangat murah hati kok. Dia sendiri yang tidak tahu malu. Kak, kita cari cara lain lagi ya. Tolonglah, ya benar, cari cara lain lagi. Kalau tidak bagaimana kalau kita sebagai keluarga yang kumpulkan uangnya saja? Zeng Dakiang. Seluruh hidup saya, capek mati cuma karena kamu. Manayer Yo. Kalian di mana ya? Baik-baik, saya akan segera ke sana. Manayer Yo. Ada urusan apa sekali saya seperti ini? Saya sudah tanya Dakiang di rumah. Bukan dia tidak mau bayar, coba pikirkan. Dia sudah bayar jumlah pangeran. Untuk apa dia menyembunyikan cuma 100.000 ini? Dia tidak sengaja meminjamkan uang itu ke orang lain. Tapi dia pasti akan bayar minggu depan. Bisa diberi kelonggaran beberapa hari lagi kan? Kamu pikir hal seperti ini bisa ditunda? Tidak mungkin. Bukan itu maksud saya, kan keadaannya khusus. Ini masalah dia, tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Apapun cara yang kalian cari, saya tidak peduli. Pokoknya minggu depan kalau saya tidak lihat uangnya. Maaf, saya harus bertindak sesuai peraturan. Kalian beberapa orang ikut saya ke lokasi proyek. Baik-baik. Kak Fei, sudahlah, bos kita memang tegas dan tidak pandang bulu. Tidak ada harapan. Cuma beri kelonggaran beberapa hari doang. Kenapa harus tidak mau mengalah sih? Sebenarnya kamu bisa cari jalan lain. Kamu punya cara? Kamu bisa cari Nyonya Yo. Bos kita akan lebih mendengarkan kata istrinya. Apa yang kamu katakan? Suruh saya memohon ke Nyonya Yo? Suatu kali Yutu tidak masuk kerja 2 hari. Bos ingin pecat dia, lalu dia memohon ke Nyonya Yo. Setelah Nyonya Yo bicara beberapa kata baik, cuma dihukum potong gaji setengah bulan. Bisikan di atas bantal itu kadang-kadang sangat ampuh loh. Terima kasih. Pergi memohon ke Wushu. Silakan masuk. Kamu janjian, aku berani nggak datang. Kamu lapor ke mamaku. Aku berani nggak janjian sama kamu? Bukan aku yang ngadu, tante sendiri yang nanya. Mau dengar lagu baru ciptaanku? Gu Fei Fei apa hubungannya sama kamu? Memang dia harus punya hubungan sama aku? Kalau nggak ada hubungan, kamu bakal perhatiin dia gitu? Mau dengar laguku? Aku lagi ngomong serius sama kamu. Bisa nggak kamu taruh gitarmu, serius dikit? Kamu masih anggap main gitar gak serius? Kapan kamu balik kerja di kantor? Mamaku suruh kamu nanya ini? Semuanya berharap kamu bisa balik ke jalan yang benar. Iya. Nikah sama kamu itu jalan yang benar, ya? Perkawinan kita berdua. Itu mamamu yang tentuin. Kamu salah. Aku cuma pengganti. Kalau aja kakakku nggak kena musibah. Kayaknya. Pengganti kayak aku ini, sekarang udah busuk di Jepang. Alasan aku balik. Supaya mamaku nggak terlalu sedih. Kalau kalian mau kendalin aku kasih tahu. Jangan buang-buang tenaga, mustahil. Aku udah bilang dari dulu. Aku orang yang nggak mau nikah. Terus kamu mau gimana?
Coba bilang dong. Mau dengar lagu baruku? Maaf ya, aku nggak minat. Suruh aku minta tolong ke Wushu. Gimana caranya ngomong? Kakak perjodohan. Kenapa lagi nggak senang? Kamu selalu muncul ya? Kamu beneran nempel banget sih. Siapa lagi yang bikin kamu nggak senang? Kamu selalu senang gitu? Aku tipe orang yang optimis banget. Jangan bilang. Kadang-kadang, aku beneran iri sama kamu. Aduh kakak. Nggak semua orang kayak kamu yang ekspresif banget. Ada orang-orang. Cuma nggak mau ngeluarin apa yang ada di hatinya. Aja. Aku ceritain penderitaanku kamu. Sudah selesai ceritain penderitaan gue, kalau bisa berkurang dikit. Ya cerita aja juga worth it. Nggak gitu ya? Gue udah ceritain penderitaan gue. Juga nggak bakal berkurang sedikit pun. Penderitaan tetap penderitaan, malah bikin lo nggak senang. Buat apa? Ada benarnya juga sih. Terus lo biasanya gimana ngilangin bad mood? Gue kan Kanye, pasti ada cara dong buat ngilangin. Jago banget nangkep peluangnya. Sekarang udah agak seneng dikit, Moodnya dikit lebih baik dari tadi. cuma dikit aja loh. Setiap kali ketemu lo, mood gue selalu jadi lebih baik dikit. Dengerin lagu yuk. Lalu siapa? Ya jelas lagu gue dong. Ayo. Ayo dong. Lepasin, gue jalan sendiri. Silakan. Sini. Buat kalian berdua, musisi akar rumput. Makasih, makasih. Makasih CCTV, makasih MTV. Makasih. Penilaian akar rumput paling akurat. Nggak heran Kanye bilang lo soulmate. Gimana Tante Jodoh? Dengerin lagu gue. Sekarang udah agak seneng dikit, Sementara lah. Sebenarnya ada apa sih? Udahlah, nggak usah diceritain. cerita dong, cerita dong. Ayo minum-minum. Cerita aja sama kita berdua. Cuma cerita aja kok. Walaupun kita nggak bisa bantu apa-apa. Anggap aja kita tempat curhat. Kita juga nggak minta bayaran konsultasi. Lo pikir lo psikolog ya? Oke deh, gue curhat dikit sama kalian. Jadinya gini ceritanya. Adik ipar gue, dia kontraktor proyek EAC. Ada masalah markup, ketahuan sama mereka. EAC bilang, uang gelapnya dikembaliin. Kita nggak bakal proses lebih lanjut, tahu kan? Terus adik ipar gue keluarin semua uangnya. Tapi masalahnya, masih kurang 10 juta. Soalnya dia minjemin ke orang. Orangnya baru bisa balikin minggu depan. EAC ini memaksa dia harus mengembalikan uang pada Senin depan. Kalau tidak, mereka akan menuntutnya. Seberat itu? Harus Senin depan. Siapa yang melakukan peraturan ini? Departemen Keuangan EAC. Orang kan bukan tidak mau membayar. Kenapa harus memaksa sekeras ini? Itu dia kan.
Aku rasa loh, bos besar EAC ini mungkin seorang sadis. Dia melatih semua bawahannya jadi orang yang keras hati satu persatu. Tidak punya sedikit pun rasa belas kasihan. Apa urusannya bos EAC dengan ini? Kenapa tidak urus? Ini memang urusannya. Kamu tahu kan, orang-orang di perusahaan kita, satu persatu. Sangat formal dan selalu ikuti peraturan, setiap hari. Seluruh perusahaan itu kaku sekali. Tidak punya sedikit pun semangat. Kamu tahu kan, setiap aku pergi kerja. Hatiku sangat tertekan. Sudahlah, EAC jangan disebut EAC lagi. Sebut saja perusahaan Yesi, mati tersedak saja. Tersedak. Kamu sudah cukup ya? Setelah dengar kamu bicara seperti itu, EAC memang sedikit terlalu patuh peraturan dan kaku. Ini karena EAC adalah perusahaan tuakan. Semua operasinya sudah berjalan lancar sesuai jalur. Jadi karyawannya mudah muncul sifat malas. Semua orang tidak terlalu aktifkan. Karena selama kamu tetap mempertahankan keadaan sekarang, kamu masih bisa terus mendapatkan gaji yang seharusnya kamu dapatkan. Jadi ya, EAC tidak akan ada terobosan baru. Tapi kalau kamu berhenti maju, orang lain dengan mudah bisa melebihi kamu. Jadi EAC ini memang butuh perubahan besar. Tuan Ken, aku rasa kamu orang ini sangat aneh. Kenapa rasanya EAC itu seperti perusahaan milik keluargamu? Fei, kamu adalah cewek paling menarik yang pernah aku temui. Bagaimana kalau aku PDKT sama kamu? Sudahlah, terima kasih. Kamu bukan tipe yang aku sukai. Lalu tipe apa yang kamu sukai? Pangeran berkuda putih dong. Aku tidak putih kah? Kamu pangeran gemuk berkuda putih saja. Ini hadir loh, ayo. Siapa suruh kamu senang melihat orang susah? Minum. Ayo, ayo minum. Fei, Wushu. Aku dengar dari beberapa rekan kerja kalau kamu tinggal di sini. Kebetulan hari ini akhir minggu. Aku cuma mau mampir lihat kamu. cepat masuk. Fei, Kalian di sini ya? Fei, duduk, cepat duduk. Kalian kok di sini? Ya Fei, kalian kan janjian? Enggak kok Fei, kalau tahu kamu mau datang, kami pasti ajak kamu bareng. Kalian ini gimana sih? Kemarin kan kamu bilang reuni tapi aku nggak datang. Jadi aku telepon Minjing sama Jajia. Suruh mereka kumpul di rumah kita. Nggak nyangka kamu juga datang Fei. Ayo. Duduk. Fei, kamu bawa apa? Cuma hadiah kecil. Fei, datang aja udah bagus. Ngapain bawa-bawa hadiah? Aku lihat dulu. Kosmetik mahal buat wanita. Fei, ini bukan hadiah kecil loh. Fei, tadi dengar dari Wushu. Kamu kerja di bawah suaminya ya? Iya Fei, kamu ngasih hadiah semahal ini. Jangan-jangan ada apa-apa? Nggak kok. Kalau ada apa-apa bilang aja, kita kan sahabat. Nggak usah malu-malu. Kayak waktu itu aku minta kamu balik ke Aceh. Kan juga langsung terang-terangan? Hal kayak gini nggak usah gengsi. Sebenarnya aku memang ada sedikit urusan. Urusan apa? Jangan-jangan kami ganggu ya? Ya udah kami pergi aja. Ngapain ganggu-ganggu? Fei, kamu kenapa? Dulu kamu ngomong nggak pernah plan-plan gini. Oke deh kalau gitu aku bilangnya. Soal ipar aku yang korupsi material itu. EAC suruh dia kembalikan uangnya, kamu juga tahu. Masih kurang 10 juta. EAC maksa dia bayar Senin depan. Kalau nggak, bakal dilaporin. Ipar aku bilang pasti bayar minggu depan, coba kamu. Bisa nggak minta ke Bu Minggu kasih waktu 2 hari? Dia pasti bayar minggu depan. Nggak perlu harus Senin depan kan? Fei,
ipar kamu bisa berbuat kayak gitu? Fei Fei, kamu harusnya minta ke bagian keuangan. Kok malah minta ke Hui Ming kita? Kamu juga tahu. Aku baru aja sampai di EAC, kepala divisi keuangan ini. Nama belakang apa nama depan, aku nggak tahu sama sekali. Tapi Hui Ming kita, dalam urusan kerja juga nggak gampang diajak bicara. Wushu. Intinya tolong bantu ya, oke? Sesama saudari, pasti aku bantu kamu. Tapi, hadiah ini aku nggak mau terima, tegas. Aku. Kecuali kamu nggak anggap aku saudari lagi. Oke, aku bawa pulang ya. Tenang aja, nanti pas Hui Ming balik, aku bakal ngomong baik-baik sama dia. Tapi, Hui Ming ini orangnya, kamu juga tahu. Dia dalam kerja selalu nggak mau nepotisme. Nanti kalau dia tetap bersikeras, aku juga nggak bisa apa-apa. Pokoknya kamu susah-susah ya, oke? Tenang aja. Jangan pada pergi dulu, makan di sini aja. Kalian ngobrol, aku pesan makanan dulu. Oke. Oke, kita pergi dulu ya. Dadah. Dadah, dadah. Hati-hati di jalannya. Dadah. Fei Fei, mau aku anterin sebentar? Nggak usah, aku naik taksi aja sendiri. Jaja, aku anterin kamu. Dadah, dadah. Dadah. Zeng Dakiang, kamu benar-benar nyusahin aku, sumpah. Ini terakhir kali aku bantu kamu. Gu Fei Fei. Hui Ming, kamu udah balik. Ada tamu yang datangnya? Kok kamu tahu? Barusan Gu Fei Fei datang. Gu Fei Fei? Dia datang buat apa? Kayaknya kamu bikin susah adik iparnya. Dia datang buat minta keringanan. Aku yang bikin susah adik iparnya? Kalau bukan aku, adik iparnya udah lama masuk penjara. Malah bilang aku yang bikin susah? Berani aja dia ngomong gitu. Dia bawa hadiah, mau minta aku bantu ngomongin baik-baik. Aku tahu kamu nggak pernah terima hadiah, jadi aku tolakin balik. Kamu bener kok. Hui Ming, urusan perusahaan aku nggak mau ikut campur. Kamu lakukan sesuai prosedur aja. Nggak bakal bikin kamu susah di depan teman sekelas lama. Nggak apa-apa, kalau Fevi marah, biar dia marahin aku aja. Pokoknya jangan nepotisme buat aku, itu nggak baik buat kamu. Tentu saja, aku mau mandi dulu. Pergi kerja pagi-pagi ya. Dakiang bilang, Kak, pengacara EAC sudah telepon aku pagi-pagi. Katanya kalau uangnya nggak sampai di depan bank jam 5 sore, bakal dikirimi surat gugatan. Gimana ini? kok bisa begini? Kak, kan kamu sudah minta tolong ke orang EAC? Kamu minta tolong apa nggak sih? Oke, aku tahu. Tunggu telepon aku ya. Fefe, ada apa? Wusu, Yo Hui Ming mana? Dia udah berangkat kerja. Kamu udah bantu bicarain iparku nggak? Udah. Terus kenapa pengacara EAC masih telepon dia hari ini? Fefe, aku udah bilang. Aku cuma bisa kasih saran ke Hui Ming. Kalau dia nggak dengerin, aku juga nggak bisa apa-apa. Sebenarnya Fefe, kalau iparmu nggak main curangi proyek, nggak bakal ada masalah gini. Mending kamu pulang. Bicara baik-baik sama keluargamu sendiri. Oke, aku ngerti. Terima kasih.
Zeng Daqiang. Kak, gimana? Udah nggak ada jalan. Kamu cari sendiri solusinya. Aku bisa apa? Masalahnya kamu yang bikin, kok malah tanya aku? Kak, tolong selamatkan aku. Enggak buat aku. Setidaknya pikirkan Fang Fang dan Xiao Hua. Kak, aku mohon, tolong selamatkan aku, Kak. Udah. Aku tahu. Kak Fei. Ini kartu tabunganku, deposito. Isinya tabunganku bertahun-tahun, sekitar 100.000. Bunganya nggak usah, buat bayar utang Daqiang dulu. Sekarang kamu bisa kasih tahu bagian keuangan. Buat berhenti nuntut dia. Tabungan sendiri? Iya, Kamu perhatian banget sama Zeng Daqiang ya? aku bantu dia sama aja bantu adikku. Aku cuma punya satu adik. Aku nggak mau lihat dia sedih. Sayangnya kamu telat. Apa? Maksud kamu apa? Bukannya jam 5 sore? Apa kalian udah tangkap Daqiang lebih awal? Yo Hui Ming, kamu keterlaluan. Gu Fei, kapan kamu bisa mengubah sifatmu yang mudah gelisah dan sok tahu? Apa di matamu, EAC tidak ada orang baik? Terus, apa yang sebenarnya terjadi? Baru 10 menit yang lalu, sudah ada yang melunasi utang Zeng Daqiang. Sekarang adik iparmu sudah bebas. Dan Departemen Teknik sudah memanggilnya kembali bekerja. 10 menit yang lalu masih ada. Pagi ini kamu terlambat tanpa izin. Saya peringatkan secara lisan, jangan ulangi lagi. Hailun datang, Hailun. Direktur Sue segera tiba. Dia meminta rekan-rekan dari divisi desain datang ke kantornya dalam 10 menit. Oke, perhatian semua. Direktur utama tiba 10 menit lagi, cepat persiapkan. Khususnya perhatikan penampilanmu. Direktur utama orangnya sangat teliti. Hongxi, segera ambilkan saya. Segera desain dalam 6 bulan terakhir. Oke. Cepat. Hongxi, pinjamkan cerminmu. Ambil sendiri. Apa perlu berlebihan begitu? Belum pernah lihat suasana seperti ini. Cuma direktur utama datang ke perusahaan. Mau sambut dengan barisan? Kalau berdiri rapi, mungkin malah sial. Sudah cantik kok. Halo, Direktur Sue. Apa saya benar-benar tampan sampai membuatmu terkejut? Hailun, beritahu kepala departemen. Rapat di luar rapat 20 menit lagi. Baik, Kamu kenapa sih? Pulang dulu siapkan bahan rapat. ya, kenapa sih? Aneh banget. Direktur Sue, siapa namanya? Sue Ken. Aku bilang Fei. Sebenarnya apa yang terjadi? Pikiranku kacau. Kalau gitu, istirahat dulu di kantor. Ayo pergi. Sue Ken Ye. Dia kenapa sih? Jangan bicara. Kalian berdua lihat ini, rapikan dengan baik. Kak Fei, kalau Anda punya penyakit yang kambuh secara intermiten, tolong pergilah ke rumah sakit untuk memeriksanya. Lihat teriakanmu barusan tadi. Kita semua sampai ketakutan sampai mau sakit nih. Kak Fei, apakah kamu kenal manajer umum kita? Sudah. Semuanya kurang bicara sedikit saja. Cepat kembali bekerja. Sekarang departemen desain kita sudah pasti meninggalkan kesan mendalam ke manajer umum. Sudah. Cukup sampai di situ saja ya. Ternyata Tuan Ken adalah manajer umum perusahaan EAC. Ini sebenarnya bagaimana sih? Kenapa Tuan Ken bisa jadi manajer umum? Kalau begitu, kenapa dia dulu? Semua orang tahu, saya biasanya tidak terlalu sering datang ke kantor.
Tapi saya tidak datang ke kantor, bukan berarti saya tidak tahu apa-apa tentang urusan EAC. Kali ini saya kembali. Utama untuk melakukan penyesuaian kembali struktur manajemen internal perusahaan, jadi perubahan personil akan cukup besar. Kita perusahaan tua seperti ini kan? Semuanya sudah berjalan sesuai jalurnya. Bekerja sesuai aturan dan langkah demi langkah. Mudah membuat sebagian orang loh tidak punya ambisi lagi. Menerima gaji tinggi tapi cuma main-main sambil menunggu pensiun. Jadi kali ini saya kembali, mau mengakhiri keadaan seperti ini. Harap kalian semua sudah siap mental. Bagian keuangan. Nilai omset bisnis kita paruh pertama tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Berapa persen kenaikannya? Saya cari dulu. Bagian penjualan. Properti perumahan yang dijual oleh EAC Property dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Tren harganya lebih tinggi, lebih rendah, atau sedang? Berapa target penjualan yang kalian tetapkan untuk paruh kedua tahun ini? Saya cek dulu ya. Bagian humas. Paruh pertama tahun ini, kita total memulai 3 proyek. Legenda Xingchen, Nanhu Xiayue dan 1001 Malam. Nah, Nanhu Xiayue sudah mencapai tahap penutupan atap. Seberapa besar upaya promosi yang kalian lakukan? Kelompok pembeli apa yang menjadi target kalian? Nah, proyek 1001 Malam sebentar lagi akan dimulai. Apa rencana promosi kalian untuk paruh kedua tahun ini? Tanya apa tidak tahu apa. Ini jawaban yang kalian para kepala departemen berikan ke saya? Berapa banyak waktu yang kalian butuhkan? Baru bisa jawab pertanyaan saya tadi. Dalam setengah jam. Kalau saya nggak laporannya, langsung kasih surat pengunduran diri. Oke, langsung siapin. Selanjutnya departemen mana? Departemen desain, coba jelasin. Departemen desain semester pertama ada 2 proyek utama. 1 Nanhu Xiayue. 1 lagi Xingchen Chuanshuo. Nanhu Xiayue mulai awal tahun, bangunan utama udah hampir selesai. Perencanaan jalur hijau lagi jalan lancar. Selain itu, Xingchen Chuanshuo sama 1001 Malam. Meski 2 kali bocor desain. Tapi karena perbaikan cepat, alternatif lengkap. Jadi nggak nunda progres sama sekali. Departemen desain semester kedua fokus utama akan ke desain rumah tema lingkungan. Itu laporan saya. Akhirnya ada yang bisa diandalkan. Bagus banget, Manager Yo. Selanjutnya nggak usah ditanya lagi ya. Semua laporan departemen harus sampai ke Hailun sebelum pulang kerja. Oh iya. Evaluasi tengah tahun perusahaan sebentar lagi. Manajer Huang. Direktur Sue. Evaluasi tengah tahun ini akan dinilai langsung sama kita bertiga dan wakil direktur Chang yang punya kemampuan. EAC sangat senang dia bertahan. Yang nggak kompeten, minggir sendiri, EAC nggak ngasih makan orang nganggur. Kali ini jangan ada yang coba-coba main-main. Rapat selesai. Tahu nggak, bos baru pasti punya gebrakan. Tadi di ruang rapat, manajer keuangan, penjualan, sama PR. Dimarahin habis-habisan. Aku dengar dari Lily, bos mau ganti darah besar-besaran lewat evaluasi tengah tahun. Mau gantiin semua departemen di perusahaan. Bos baru, tim baru, biasa aja. Bos udah balik. Orang-orang wakil direktur Sang pasti disingkirin. Evaluasi tengah tahun cuma pemicu. Petinggi EAC mau perang. Jangan-jangan kita kena imbasnya. Kita ini kecil-kecilan, siapa yang peduli? Para kepala departemen yang bakal susah. Kalian tahu nggak, di dunia kerja, yang paling ditakutin apa? Apa itu? Salah posisi. Dia pasti bukan Paken, pasti bukan. Cuma mirip aja. Alasan kayak gini, diri sendiri aja nggak bisa dibohongi.
Gak bisa, aku harus tanya dia biar jelas. Aku mau dia ngaku sendiri siapa dia sebenarnya. Ngapain mukanya cemberut gitu? Tugas yang bikin orang tersinggung emang susah dikerjain. Setelah rapat, semua orang ngomong apa? Semua pada ngomel. Lu bilang Sueken itu cuma bawa gelar General Manager. 2 tahun nggak pernah ke kantor. Tapi yang kerja mati-matian buat EAC. Ya kita-kita yang senior ini kan. Nih, dia baru balik langsung mainin urusan personal. Mau rebut kekuasaan juga kelihatan banget sih. Bikin semua orang kecewa, makanya mereka dorong lu. Datang ke sini buat ngomel. Pak Sang, Wakil Direktur. EAC bisa kayak gini sekarang. Siapa yang andelin? Dia? Dia aja nggak tahu pintu EAC arah mana. Ya kan andelin bapak yang bawa kita-kita ini, kerja keras. Pak Sang, Wakil Direktur. Bapak nggak bisa biarin dia senaknya, bapak harus atur. Dia kan General Manager, aku cuma wakil. Pak Sang, Wakil Direktur. Bapak ini nggak jujur sama kita yang lama, siapa yang nggak tahu? Di EAC, bapak cuma ada kata wakil di depan nama. Tapi semua urusan, dari atas ke bawah. Bukannya semuanya bapak yang putusin? Tapi sekarang beda. Pak Sang, Wakil Direktur, kami berempat udah ngomong. Asal bapak yang maju, kami semua dukung bapak. Anak baru itu, suruh aja pulang main gitar sendiri. Oke, aku tahu. Lu pulang, bilang ke Laulin, Lausia mereka. Urusan-urusan ini, aku akan komunikasiin baik-baik sama Sueken. Suruh mereka fokus aja kerja dengan baik. EAC masih butuh kalian, Pak Sang, Wakil Direktur. Kami udah nunggu kata-kata Bapak. Bos, makanannya datang. Makasih, naskah asli semua gambar desain 2 tahun ini. Semua ada di sini, lu antar semua ke kantor General Manager. Semua? Dia sanggup ngeceknya? Aku langsung pergi. Hongxi, lu mau kemana? Antar data ke kantor General Manager. Banyak banget dokumen, berat nih. Biar aku bantuin bawa. Gak masalah, aku yang bawa. Makasih ya. Kamu kenapa lagi? Lihat tuh, dengar-dengar dikirim ke kantor General Manager. Langsung semangat. Lihat aja dia, buru-buru banget. Kayaknya dia cuma pengen cari sensasi di depan General Manager. Fei Jie emang agak aneh hari ini. Aneh? Dia tahu gimana caranya beda di saat-saat penting. Gimana caranya menonjol. Nanti setelah laporan dari departemen lain datang. Langsung bawa ke Suezong? Oke, udah gak ada masalah. Ini laporanku. Paman bilang mau kasih aku asisten, jadi kamu ya? Laporan dari semua departemen nih. Iya, keren kan? Kamu bakal sanggup baca semuanya? Harus dibaca juga, mau gimana lagi? Ini nasibku. Kamu sengaja, ya? Apa? Baru mulai langsung mau bongkar EAC. Kamu mau ngapain? Karena aku ditunjuk jadi general manager. Ya sudah pasti harus bongkar EAC. Yang cuma numpang lewat, yang gak layak dipertahankan, harus pergi. Cuma gitu EAC bisa maju. Kalau kita gak maju, EAC bakal ditinggal. Tapi kamu gak bisa langsung datang dan bikin semua senior marah. Nanti pada mogok kerja bareng-bareng, gimana? Kalau mereka berani beneran gitu, kamu harus tanya aku. EAC gimana? Sioken, dengerin dulu dong. Yakin? Aku tahu apa yang aku lakukan. Oke, kita bicara lain kali. Ini ikan peliharaanmu? Namanya apa? Kenye.
Rumah jamur ini salah satu karya desainnya. Sebuah rumah kecil. Dua orang yang saling mencintai. Aku harap semua orang bisa bahagia. Ini buat apa? Celengan. Punyamu? Kenapa? Gak apa-apa, unik aja. Aku duluan ya, masih ada kerjaan. General Manager sedang tidak menerima tamu. Serahkan dokumennya ke aku saja. Aku bantu bos masuk ya. Nggak usah. Untuk Gu Fei Fei. Halo, Nona Guan. Kamu datang. Kami datang bawa dokumen. Berat banget. Aku bawa masukin aja. Nggak usah, hari ini manajer umum baru pertama kerja. Masih banyak urusan yang harus ditangani. Kapan dia ada waktu? Harus buat janji dulu. Aku. Kak Fei, ayo pergi. Aku duluan ya. Tunggu dulu. Kamu kan bilang mau ajak aku nonton film. Kapan sih? Waktu kamu kalah taruhan itu, aku ada saksi loh. Hong Si. Waktu itu kamu bilang dia nggak bisa makan 4 burger. Dia malah makan 5. Iya ada itu. Ingatannya tajam banget. Jadi kamu mau nonton hari ini? Tentu dong, Hong Si. Ayo kita pergi bareng. Yuk. Kamu nggak pergi? Aku ingat, ada gambar teknik yang belum kelar. Kamu duluan aja. Jangan lupa kunci pintunya. Kamu ketawa apa? Mbak Jodoh, sengaja datang nengokin aku? Kamu keterlaluan. Jangan pergi dong. Ikut aku masuk. Lepasin. Bajingan. Kenapa marah-marah banget? Kenapa kamu main-main sama aku? Main-main? Asyik banget ya kamu ngelakuin gitu. Apa sih? Aku kan cuma. Kamu kan jelas-jelas bos EAC. Ngapain pura-pura nganggur di depanku? Bukannya aku baru jadi bos EAC hari ini? Masih ngeles aja. Gak kok. Bos EAC cuma salah satu identitasku aja. Kamu licik banget sih. Fei Fei, jangan salah paham. Aku beneran pengen berteman sama kamu. Kalau mau berteman, syarat pertamanya. Yaitu jujur. Aku memang mau bilang, tapi nggak ada kesempatan. Kamu suruh aku pagi tadi. Sungguh memalukan. Bukannya aku udah bantu nutupin? Kamu harusnya berterima kasih sama aku. Mainin orang asik ya. Lihat aku kayak orang bodoh. Dibohongin terus, malah khawatirin kamu. Kamu senang banget ya? Fei Fei. Aku beneran gak sengaja bohongin kamu. Cuma orang gila. Orang gilalah yang mau jadi bos CAC. Aku lebih suka jadi Kenya yang bebas. Tapi aku gak bisa. Udah, nggak usah jelasin. Makasih ya. Udah bayarin utang adik iparku. Ini, balikin buat kamu. Tolong jangan ganggu aku lagi. Fei Fei, kenapa kamu kayak gini sama aku? Apa karena aku bos CAC? Kita nggak bisa tetap temenan? Lihat aku dong. Selain pakai jas dasi, aku kan tetap aku. Waktu kerja, aku pakai topeng, aku suesong. Abis pulang kerja, lepas topeng, aku tetap Kenya. Kanye.
Sebelum jam 12 kemarin, kamu masih Kenye. Lewat jam 12, kamu udah bukan Kenye lagi. Kamu udah jadi pangeran. Dongengnya tetap dongeng. Nggak cocok buat orang seusia aku. Aku nggak mau ada hubungan lagi sama kamu. Abis proyek 1001 malam ini selesai, aku akan keluar dari EAC. Kenapa? Cuma karena aku bos EAC? Dah. Suezong. Fei.